Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, mamanya Hafiz. Gimana nih kabar teman-teman saat ini? Semoga dalam keadaan sehat, murah rezekinya, dan yang pastinya masih tetap bersemangat beraktivitas setiap hari sebagai ibu rumah tangga. Seperti biasa ya teman-teman, aku mau share kegiatan aku di pagi hari ini dengan bersih-bersih bagian dalam rumah aku tadi dan juga bagian teras ya teman-teman. Karena di sini lumayan cukup kotor ya teman-teman, soalnya tadi malam kan angin gitu ya. Jadi anginnya tuh cukup lebat juga ya teman-teman, campur sama gerimis. Jadi daun-daun juga pasir-pasir itu berterbangan di teras kayak gini ya teman-teman. Jadi aku mau bersihkan dulu bagian teras ini. Gimana dengan teman-teman saat ini? Apakah sudah beraktivitas seperti aku atau baru mulai beraktivitas? Kalau aku ya seperti biasa ya teman-teman, bersih-bersih bagian dalam, lanjut aku bersih-bersih bagian luar. Dan nggak lupa juga ya teman-teman, kalau aku bersih-bersih aku selalu ditemani Dede Hafiz. Dia tuh selalu setia banget ya teman-teman, kalau aku bikin video atau bersih-bersih dia tuh selalu setia menemani aku terus ya teman-teman. Karena dia ada di samping aku itu bikin aku semangat bikin videonya, makin bersemangat aku bikin bersihnya. Soalnya kalau dia ada di depan mata aku ya teman-teman, aku tuh nggak kepikiran kemana-mana ya, soalnya dia kan ada selalu di dekat aku. Tapi kalau dia lagi di dalam atau tidur gitu atau main sendiri gitu ya teman-teman, aku malah kepikiran, takutnya kalau aku tinggal bersih-bersih dia kenapa-kenapa. Jadi di saat aku bersih-bersih, kalau dia udah nangis itu aku ambil dulu ya teman-teman, aku apain dia dulu. Soalnya aku utamakan dulu untuk kepentingan anak aku ya teman-teman, daripada bersih-bersihnya. Kalau bersih-bersih itu bisa dikerjakan nanti-nanti. Tapi kalau anak lagi sakit tuh kayaknya nggak bisa ya teman-teman, kita konsentrasi dalam beraktivitas. Makanya aku utamakan dulu adalah anak aku ya teman-teman. Nggak terasa ya teman-teman, puasa udah berlalu dan lebaran juga udah berlalu. Dan apabila kita diberi umur yang panjang, semoga kita bisa dipertemukan lagi di namanya bulan suci Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Itu tadi mama aku ngambilin sampah yang lagi aku sapu ya teman-teman, padahal kan biar aku aja sapu gitu ya, tapi mama aku tuh nggak bisa diam ya teman-teman, kalau nampak halamannya kotor atau berserakan gitu langsung aja dicomot gitu ya teman-teman, langsung dibuang ke sampahnya. Padahal kan aku juga lagi nyapu ya teman-teman. Memang mama aku nih nggak mau diam ya teman-teman, dia tuh selalu aktif dari rumah ini ya, selalu ada aja yang dikerjainnya. Kadang aku kasihan juga ya, karena udah tua juga mama aku ya, tapi semangat dalam beraktivitas tuh lebih besar daripada aku ya teman-teman. Kalau aku tuh lagi mager atau lagi malas gitu tuh emang nggak mau ngapa-ngapain gitu ya teman-teman. Beda sama mama aku, semuanya mau jadi kerjain dan nggak mau dia diem dan nggak mau istirahat gitu ya teman-teman, selalu aja ada yang mau dikerjain. Itu Dede Hafiz-nya lagi ngikutin ayahnya ya teman-teman. Itu ayahnya baru mau lihat tanaman cabenya, karena baru berapa hari pak suami itu baru nanam cabai rawit. Semoga aja berhasil ya teman-teman dan nggak mati lagi kayak dulu. Lanjut, ini aku udah pulang dari belanja ya teman-teman. Ini aku mau bongkar-bongkar. Alhamdulillah untuk harga cabai hari ini murah banget ya teman-teman. Untuk harga cabai rawitnya setengah kilo cuma 10.000, dan untuk harga cabai merahnya itu 1 kilonya 16.000, dan cantik-cantik ya teman-teman cabainya. Alhamdulillah masih murah. Dan aku juga beli labu siam itu 1 kilonya 3.000, dan pare aku beli itu 2 buah itu harganya 5.000 ya teman-teman. Dan gak juga lupa aku beli ayam yang beratnya 2 kilo lebih 3 on, harganya 1 kilonya 23.000 ya teman-teman. Tadi itu 1 ekor tuh harganya 53.000. Dan aku juga beli bawang merah seperempat ya teman-teman, soalnya bawang merah aku sebagian masih ada di rumah, jadi aku beli seperempat aja. Dan untuk harga kolnya tadi aku cuman beli 2.000 aja ya teman-teman. Dan gak juga lupa aku beli ikan asin dan bumbu dapur ya teman-teman. Inilah hasil belanjaanku pagi ini ya teman-teman. Alhamdulillah harganya murah meriah ya teman-teman. Biasanya kalau sesudah lebaran tuh harganya tuh melonjak ya teman-teman, harga cabai bawang semuanya pasti naik. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah ya teman-teman, harganya tuh murah-murah banget gitu ya soal cabai merahnya. Padahal stok cabai merah di kulkas aku tuh masih banyak ya, karena harganya murah jadi aku beli lagi 1 kilo ya teman-teman.
Lanjut, ini aku mau beres-beres hasil belanjaanku tadi ya teman-teman. Untuk cabenya aku mau simpan dulu dalam kulkas. Nanti ini nggak aku petik-petik dulu ya teman-teman. Biasanya kalau setiap beli cabai aku langsung petik-petik gitu ya, supaya nggak mudah busuk. Nanti ini cuma aku simpan aja dalam plastik ya teman-teman. Aku nggak pernah aku taruh di wadah-wadah kayak gitu. Aku selalu taruhnya di plastik kayak gini ya teman-teman. Ini mau aku ikat-ikat dulu, langsung aku masukkan ke dalam kulkas. Senang ya teman-teman sebagai berumah tangga kalau harga kebutuhan dapur itu semuanya murah. Senang banget gitu ya teman-teman, kayak dapat berlian gitulah, pokoknya happy gitu ya. Tapi kalau harganya semua itu naik itu aduh pusing banget ya teman-teman. Dimana kan penghasilan suami aku itu kan nggak banyak banget gitu ya teman-teman, sebagai tukang kuli bangunan. Jadi kalau pas harganya naik itu aduh benar-benar pusing banget ya teman-teman, harus berbagi untuk bayar sewa rumah, untuk sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Belum lagi untuk tokennya atau lampunya gitu ya teman-teman. Soalnya aku beli tokennya itu setiap seminggu sekali ya teman-teman. Seminggu sekali itu habis 50.000 untuk tokennya. Jadi maksimal kalau sebulan itu untuk bayar listriknya tuh 200.000 ya teman-teman. Oke, lanjut balik ke video ya teman-teman. Ini aku rencananya mau gulai pucuk ubi. Ini aku mau ngambil dulu pucuk ubi hasil tanam mama aku ya teman-teman. Mama aku tuh memang rajin ya, dia tuh suka sekali nanam-nanam ubi atau apapun gitu ya teman-teman. Dan untuk di belakang aku itu tanaman ubi jalar ya teman-teman, itu pun mama aku yang nanam ya. Alhamdulillah juga subur-subur ya teman-teman. Dulu waktu tinggal di rumah kontrakan yang lama itu kan gak ada tanah yang mau ditanamin ubi gitu, daun ubi gitu ya teman-teman. Jadi kalau setiap mau masak daun ubi itu aku selalu beli. Tapi untuk alhamdulillah ya teman-teman, kalau pas aku tinggal di sini aku ubi itu nggak pernah beli ya, karena ubinya itu bisa kami tanam sendiri. Lagi pula nanam ubi itu nggak ribet dan nggak susah ya teman-teman. Cukup ditancapkan aja ke tanah gitu ya, nggak perlu dipupuk, nggak perlu diapa-apain, dia tumbuh sendiri dengan subur. Apalagi kalau daun ubinya sering kita petik-petik kayak gitu ya teman-teman, dia tuh makin bercabang, makin banyak gitu ya satu pokoknya. Kalau untuk daun ubi ini memang nggak khusus untuk sayur aja ya teman-teman, maksudnya tuh nggak dibutuhkan ubinya gitu. Kalau yang sebelah sana itu memang khusus untuk diambil ubinya, jadi daun ubinya tuh nggak kami petik. Soalnya kalau daun ubinya dipetik maksimal ubinya juga nanti pahit ya teman-teman. Jadi kalau untuk masak atau untuk diambil ubinya kami beda-bedakan, nggak kami samakan ya. Lanjut, ini aku mau ngambil daun ubi yang sebelah sini ya teman-teman. Aku kalau masak daun ubi itu memang banyak banget ya teman-teman. Soalnya keluarga aku juga banyak. Di keluarga aku ini semuanya ada 7 orang ya teman-teman. Jadi kalau masak itu aku memang betul-betul banyak ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk petik-petik daun ubinya udah siap ya. Lanjut, ini aku mau menuju ke dapur dan aku mau masak ya teman-teman, karena ini udah sekitar pukul 8 pagi dan aku belum ada masak sama sekali. Gimana nih dengan teman-teman, apakah udah masak? Menu apakah hari ini ya teman-teman? Kalau ini aku cukup bikin gulai pucuk ubi aja ya, sama bikin ayam crispy rencananya ya teman-teman. Ayam crispy adalah menu favorit keluarga aku. Daun ubi ini kelihatannya banyak ya teman-teman, tapi nanti kalau udah aku petik bagian pucuk-pucuknya aja pasti tinggal sedikit. Jadi kalau untuk masalah masak daun ubi, aku ngambilnya pucuknya aja ya teman-teman, nggak semuanya aku ambil. Seperti biasa ya teman-teman, setiap aku beraktivitas bersih-bersih atau masak, aku selalu ditemani Dede Apis. Karena memang Dede Apisnya tuh belum mau tidur ya teman-teman, padahal dari tadi udah aku cobain untuk bobokin dia. Tapi Dede Apisnya belum mau bobok juga. Biasa jam segini Dede Apisnya tuh udah tidur ya teman-teman, entah kenapa dari tadi dia nggak mau tidur aja. Dan selalu saja mau mengganggu aku ya teman-teman, kadang mau mengambil kameranya yang aku taruh di situ ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa kerja dengan cepat itu ya teman-teman kalau anak aku tuh masih belum bobok gitu ya. Apalagi dia tuh kalau ngantuk tuh suka rewel gitu ya, tapi ditidurkan nggak mau gitu ya teman-teman. Padahal sudah siang banget gitu ya, aku tuh belum siap-siap masak. Ini lanjut, aku mau cuci dulu ayamnya ya teman-teman. Ini nggak semua aku masak ya, nanti mungkin aku mau pisahin dulu ya untuk
7 potong atau 6 potong untuk dimasak besok gitu ya teman-teman. Gimana nih dengan harga-harga kebutuhan dapur tempat bunda dan teman-teman semuanya? Apakah murah atau mahal gitu ya? Bisalah komen-komen di bawah. Kalau di sini alhamdulillah ya teman-teman, harganya masih murah. Untuk harga ayamnya 23.000. 1 kilonya teman-teman itu yang berat 2 kilo lebih. Kalau soal beli ayam aku nggak pernah yang beratnya kecil ya teman-teman, 1,5 atau berapa gitu ya. Aku selalu beli ayam tuh yang beratnya 2 kilo lebih atau 2 kilo gitu ya. Soalnya harga ayam tempat aku ini kalau dia kecil gitu, ayamnya kecil tuh makin mahal ya teman-teman. Kalau yang besar itu mungkin sekitar yang 2 kilo itu harganya 23. Tapi kalau untuk yang kecil mungkin harganya bisa 25 atau 24. Jadi kalau untuk beli ayam aku selalu yang harga yang beratnya itu 2 kilo lebih ya teman-teman. Biasanya aku kalau beli ayam tuh selalu 2 ekor, cuman untuk minggu ini aku cuman beli 1 ekor aja ya teman-teman, karena lebaran kemarin juga kami kan udah makan ayam gitu ya, bikin sate ayam, bikin soto, bikin rendang gitu ya teman-teman. Jadi untuk banyak-banyak stok ayam tuh nggak lagi lah ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini aku 1 ekor aja. Ini bumbu gulainya dan santannya udah aku campur ya teman-teman, nggak aku tumis dulu. Dan ini juga udah siap tiba-tiba ya teman-teman, soalnya tadi tuh udah aku tuh udah merasa udah aku pencet gitu ya teman-teman, kameranya gitu ya, HP-nya tuh nggak taunya tuh rupanya belum aku pencet ya teman-teman. Jadi pas aku masak itu waktu masukkan daun ubinya, waktu apa gitu tuh nggak terekam gitu ya teman-teman, nggak tersimpan gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah teman-teman. Untuk sayur gulainya tuh udah jadi aja, aku tengokin ya teman-teman. Aku tuh suka kayak gitu ya teman, suka kelupaan gitu ya, belum aku pencet tapi aku tuh udah masak gitu ya, pikiran aku tuh udah terpencet, udah kesimpan, rupanya belum gitu. Lanjut ini ke videonya teman-teman. Ini aku remet-remet dulu apa sih ayamnya ya. Itu tadi udah aku bumbuin ya teman-teman sama bawang putih, ketumbar, garam, penyedap rasa. Terus aku diamkan gitu ya berapa menit ya teman-teman. Terus aku kasih tepung sedikit. Setelah bumbunya meresap baru aku remas-remas ayamnya ke dalam tepung kayak gini ya teman-teman. Aku cuman pakai tepung terigu sama bumbunya cuman royco ayam aja ya teman-teman. Nah, cantik kan teman-teman, seperti ini. Aku kalau bikin chicken ayam atau ayam crispy cuman kayak gini aja ya teman-teman. Dan untuk tepungnya pun aku nggak terlalu tebal, aku cuma sedang-sedang kayak gini aja. Ini tuh benar-benar menu kesukaan atau favorit anak-anak aku ya teman-teman. Tuh warnanya cantik kan teman-teman. Teman-teman bisa nyoba loh di rumah, bikinnya tuh mudah dan bahannya pun murah gitu, nggak mahal-mahal kali gitu ya teman-teman. Ini udah matang ya teman-teman, lanjut aku tiriskan terlebih dahulu. Lanjut ini aku goreng untuk ronde yang keduanya. Tuh cantik banget kan teman-teman, ayam crispy aku itu rasanya benar-benar mantul. Teman-teman bisa nyobain di rumah. Alhamdulillah menu aku udah jadi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, cukup sekian video dari aku. Apabila ada salah kata perbuatan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi.